Nah, lain kali ngomong sama kita kalau minta dijaga. Artinya ada setoran, bos, ada upeti, bos. Iya, saya pernah bingung, pas saya datang. Iya. Kan saya udah dengar juga ini. Kan? Iya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada upeti yang ini sehingga dua agenda tercapai dengan satu kali dayung, dua pulau terlampaui. Dalam aspek-aspek pegangan dalam mencapai sesuatu tujuan, saya lebih menyenangi yang sesuatu yang sifatnya norma yang confirm. Oke. Itu pertama. Yang kedua, saya selalu mencoba untuk mendekatkan jarak antara norma, antara teori dengan praktek. Oke. Antara ucapan dengan perbuatan. Oke. Selalu begitu. Saya terbiasa begitu sebetulnya. Jadi itu dari mulai kuliah, dari saya mulai aktivis pencinta alam. Kan kebetulan dunia pencinta alam itu sering bersentuhan dengan LSM lingkungan. Ya. Oke. Jadi memang banyak orang salah memposisikan ya. Jadi kan kalau spektrum ideologi ada yang konservatif, ada yang fundamental, ya fundamentalis, konservatif, kemudian moderat, liberal, kemudian sang ultraliberal biasanya. Ya kalau di Indonesia ini saya mengatakan ya kanan, kiri, agak kanan, agak kiri, tengah. Dalam konteks Indonesia, kanan kiri ini diasosiasikan kanan itu agama, kiri itu yang komunis. Itu problemnya. Nasionalis. Nasionalis dianggap tengah kadang-kadang begitu. Dulu waktu ada komunis, tapi kan sekarang nggak ada. Masih ada komunis. Oke, silakan. Nah, jadi maksud saya dalam konteks ideologi seperti itu, saya melihat justru di dunia literasi literasi sosial, literasi ideologi itu di dunia sekuler menurut saya terlalu banyak ketidaksesuaian antara satu pendapat dengan pendapat lain. Jadi sehingga orang seolah-olah itu bergeraknya itu terlalu bebas begitu. Saya itu lebih menyenangi yang sifatnya firm. Nah, saya melihat dari seluruh referensi-referensi, pada akhirnya saya melihat referensi dalam dunia Islam yang cukup memberi konfirmasi sebetulnya. Jadi kita kan mencari waktu itu perbandingan-perbandingan antara literasi agama Islam dengan literasi-literasi yang dari Foucault katakanlah, kemudian Julius Stahl kan kalau orang-orang hukum kan. Jadi kita lihat ya ada prinsip-prinsip yang sama, tapi dalam prakteknya, nah itu lagi-lagi dalam prakteknya terkadang perilaku yang terjadi antara negara yang mengklaim demokrasi dengan apa yang terjadi di dalam dunia Islam itu berbeda prakteknya itu. Nah, itu yang membuat saya sebetulnya terus mencari, akhirnya ya kita ini, saya akhirnya berpikir bukan semata-mata dalam konteks kita eksistensi di dunia. Tentu pada akhirnya begitu kan? Kita ini juga ingin kalau sudah ngomong begini, saya udah berat bertanya ini. Mau tanya karena apa betul, lagi? karena kita jadi ini dunia dan sisinya sudah tidak menarik lagi nih, termasuk membicarakan pemerintahan Jokowi. Paling tidak ada nilai kita, ada bekal yang kita bawa itu, dan dalam aspek keislaman itu antara bekal itu mesti ada niatnya, jadi nyambung tuh, niat, amalan, dan tujuan. Kan begitu. Nah, sementara kalau di literasi kiri, kita itu berkecimpung hanya untuk aktivitas dunia semata-mata. Jadi tidak ada orientasi jangka panjang sebetulnya. Jadi setelah di penjara itu lalu gimana? Ya artinya kita ada proses, saya banyak menyerap katakanlah boleh disebutlah, saya banyak belajar lah dari beliau. Dalam aspek-aspek ilmu keagamaan. Jadi mulai dari hal-hal ibadah personal sampai pemikiran yang sifatnya perbedaan mazhab.
Ya, perbedaan mazhab akidah. Bahkan saya dulu cuma tahunya itu perbedaan mazhab itu mazhab fikih saja, mazhab amalan. Ternyata ada mazhab akidah juga. Nah, itu yang saya banyak belajar. Mereka disewa oleh Pentagon, oleh Kementerian Luar Negeri Amerika untuk bagaimana bersikap dan menyikapi dunia Islam dalam konteks ini tadi. Dua dokumen itu ya. Ada juga dokumennya tentang Palestina, bagaimana format Palestina masa depan. Kita sudah tahu sebetulnya apa yang dikatakan oleh Trump sekarang, misalnya pindah ibu kota ke Yerusalem, itu sudah ada di dokumen itu. Jadi artinya itu mereka memang betul-betul melaksanakan itu kan. Nah, saya banyak mencoba itu juga Habib Rizik. Bagaimana strategi dari dunia barat lah kita katakan begitu ya, terhadap dunia Islam. Memecah-mecah dunia Islam menjadi 4 kelompok misalnya, kelompok fundamentalis yang harus dimusuhi habis-habisan, harus dikerdilkan, kelompok tradisionalis yang digadang-gadang tapi digunakan bukan untuk bukan untuk diangkat sesungguhnya, tapi digadang-gadang untuk menghantam kelompok yang mereka sebut sebagai fundamentalis. Itu ada dalam dokumen itu. Kemudian kelompok modernis yang digadang-gadang untuk nanti jadi pemimpin di dalam setiap negeri-negeri Muslim. Kemudian ada kelompok sekularis yang patut Muslim tapi sekuler, tapi ini pun tetap diwaspadai menurut dokumen. Jadi saya banyak memberikan itu juga kepada Habib Rizik kan. Ini dokumen-dokumen dari orang-orang Barat saya bilang terhadap dunia. Jadi bukan cuma Indonesia, itu berlaku di seluruh dunia Islam, baik di Timur Tengah maupun ini. Dan itu masalah pokoknya itu kenapa saya artinya tadi itu istilahnya tersesat di dunia ini tadi. Saya lihat itu mendekati kebenaran. Jadi ada 2 dokumen ini, satu Sipil Demokratik Islam, satu Building Moderate Muslim. Di mana di dokumen Building Moderate Muslim ini bagaimana strategi mereka merekrut anak-anak muda dari kalangan Islam ya untuk dijadikan baik dia sebagai kelompok tradisionalis maupun kelompok modernis untuk menghantami kelompok-kelompok yang disebut dengan fundamentalis ini. Bahkan menentang penafsiran-penafsiran oleh kelompok fundamentalis katanya. Disuruh tentang. Jadi dibiayai, disupport, dikasih publikasi, dikasih sediakan dana, mereka juga bekerja sama dengan media-media mainstream. Dan itu semua saya lihat terjadi di Indonesia. Itu problem terjadi. Yang disebut fundamentalis kalau menyuarakan syariat Islam dan khilafah. Itu fundamentalis bagi mereka. Bagi mereka ya. Berarti FPI menyuarakan khilafah. FPI ini kan menyuarakan syariat Islam. Syariat Islam. Ya, khilafah kan ada di ininya, ada di anggaran dasar di visi misi. Kan itu yang diributkan oleh kelompok-kelompok yang nanti saya disebut itu sampai tadi. pada bagian itu ya, bagian politik FPI. Itu perlu penjelasan ini tuh. Perlu penjelasan itu dan tidak boleh terpleset. Tidak boleh terpleset. Betulnya. Karena strategi ini kadang-kadang umat Islam ini mayoritas, bukan cuma umat Islam, bangsa kita Indonesia ini saya kira kelemahan utamanya itu ada di manajemen strategisnya. Jadi kita itu kalah dengan Barat, ya, karena kita lemah dalam strategi pencapaian. Lemah dalam strategi pencapaian artinya membuat rencana strategi itu tidak memiliki kemampuan, tidak punya kapasitas, melaksanakan apalagi. Disitulah bangsa ini tuh selalu terseok-seok menjadi second layer-nya dari bangsa-bangsa besar di dunia. Saya kira itu inian saya itu, kajian saya lah ya. Jadi bukan cuma umat Islam, bangsa ini. Bagaimana menstigma kelompok fundamentalis itu sebagai pelaku kejahatan, pelaku kriminal. Padahal tidak. Mereka kan nyata sweeping. Sweeping itu kan bukan kriminal. Jadi ada sweeping itu bukan sebenarnya kriminal, tapi bukan memang kriminal. bersihin ya. Sweeping itu kan kalau dalam kita pakai mau bahasa apa? Bahasa hukum. Ya, pakai bahasa hukum. Di pasal 111 KUHP. Ya. Itu ada istilahnya tertangkap tangan. OTT. Ya. Dalam hal tertangkap tangan, semua orang berhak untuk melakukan penangkapan untuk segera diserahkan kepada polisi, kepada penegak hukum. Dan seluruh yang disebut sweeping FPI itu adalah begitu. Tertangkap tangannya orang menjual miras ilegal, ya. Kemudian seketika juga diserahkan kepada kepolisian. Semua itu begitu. Tanpa mandat. Kan tertangkap tangan. Jadi saya teliti ini, walaupun saya belum di FPI waktu itu, saya gali
Ini kenapa sih sering kejadian FPI sweeping tadi sudah ada wartawan yang standby, yang nongkrong di situ standby. Iya. Saya teliti terus itu, lama saya teliti. Ternyata bos, informasi dan agitasi anak-anak ini bergerak. Ini dulu sebelum saya masuk ya, setelah saya teliti, itu informasinya memang kadang-kadang diberikan disuplai oleh orang-orang yang sebetulnya tugas dia. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan atau memang sengaja untuk menegakkan itu atau menjebloskan FPI. Ada dua agenda. Dua agenda ini yang saya mau. Satu agendanya tuh tadi itu karena dia sudah siapkan wartawan. Ketika dan bukan cuma wartawan, dia informasikan juga bakal ada sweeping sehingga si pemilik tempat menyiapkan juga bodyguardnya. Nah, ketika clash terjadilah foto-foto yang sering diputar-putar oleh media itu. Nah, saya lihat itu ada skenario satu tadi untuk membangun citra kriminal tadi, sehingga diberitakan FPI itu bentroknya sama masyarakat, padahal FPI bentroknya sama bodyguard si pelaku ilegal tadi itu. Itu satu. Yang kedua, setelah itu si penanggung jawab yang harusnya bertanggung jawab untuk membersihkan urusan-urusan seperti ini itu ngomong, lain kali ngomong sama kita kalau minta dijaga. Artinya ada setoran, bos, ada upeti, bos. Iya, saya pernah bingung, pas saya datang. Kan saya udah dengar juga ini. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada upeti yang ini sehingga dua agenda tercapai dengan satu kali dayung, dua pulau terlampaui. Nah, itulah menurut saya. Sambil menyelam minum air. Minum air. Jadi padahal kalau nyelam betul minum air. Kelelep dia namanya. Dan itu tidak disarankan. Nah, itu yang menurut saya bagian dari rencana Run Corporation itu tadi. Untuk menstigma, melabel segala macam. Dan itu diakui.